Dalam usaha warung sembako, tentunya pedagang ataupun ownernya menginginkan usaha tersebut lebih maju, berkembang, banyak pelanggan, dan tentunya menguntungkan. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan channel kami, channel Sehan Sembako. Baik teman-teman, terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Pada video kali ini saya akan membahas faktor ataupun sebab akibat dari lambatnya perkembangan usaha toko sembako ya. Sepengalaman saya pribadi telah membuka usaha ini selama 2 tahun kurang lebih ya teman-teman. Saya menyimpulkan ada 6 dari faktor lambatnya usaha toko sembako berkembang, usaha sembako maju, usaha sembako yang lebih menguntungkan maksud saya itu ya. Jadi yang pertama adalah hutang dan piutang yang macet. Baik hutang kita terhadap distributor, hutang kita kepada misalkan ke bank ataupun ke yang memberi kita pinjaman barang dan lain. Kalau kita macet berarti lambat berkembang kita itu. Dan juga piutang dari pelanggan. Nah, itu hutang dari pelanggan. Itu namanya piutang bagi kita ya. Jadi hutang dan piutang ini terkadang memang harus dipertegas, harus lancar. Kalau hutangnya macet, bagaimana kita bisa mengendalikan keuangan kita yang baik ya. Yang lanjut kita yang kedua adalah salah tempat mengambil barang ataupun salah gulakan, salah agen ya. Kalau kita mengambil tempat yang tangan keberapa tuh yang terlalu mahal, tangan satu, itu kan ada urutannya itu. Dari PT terus ke distributor terus ke agen. Nah, kalau kita salah pilih agen, salah tempat ambil barang, ya otomatis kita tidak bisa bersaing dengan toko sebelah. Otomatis kita tidak bisa bersaing dengan warung-warung lain. Jadi perlunya kita mengambil barang itu di tempat yang benar, tempat yang semurah mungkin, kualitas bagus tentunya ya, agar kita juga bisa menyaingi harga-harga dari warung-warung maksud saya ya. Jadi lanjut yang ketiga adalah salah menentukan harga jual dan mengambil keuntungan yang terlalu banyak ya. Jadi usaha sembako ini adalah usaha yang marginnya memang tipis ya. Ini kan usaha retail ya, kita tidak boleh mengambil keuntungan yang jauh lebih besar dari standar. Nah itu tidak boleh. Itu kan ada standar rata-rata kita mengambil mungkin 1000 2000 ya, buat mungkin teman-teman yang agen ya, itu ada 2000 per karton mungkin itu semuanya ada level-levelnya dan ada aturan mainnya semua. Itu tidak bisa kita mengambil lebih daripada itu, tidak bisa, karena seperti saya yang katakan yang kedua tadi, toko sembako ini banyak pesaingnya. Bagaimana kita harus menyaingi orang kalau harga kita mahal, kalau kita salah menentukan harga itu. Baik, kita lanjut yang keempat adalah ini minimnya modal. Jadi maksud saya minimnya modal ini tidak berlapis ya. Kalau kita telah mengalami kendala yang pertama tadi, hutang dan piutang kita macet, salah tempat mengambil barang, dan salah menentukan harga. Apabila kita ada modal yang berlapis ataupun simpanan uang ataupun tabungan uang, itu tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau kita minimnya di sana, kita juga sulit untuk mengembangkan usaha warung kita. Nah, jadi di mana sulitnya itu? Contohnya, misalkan ada barang promo dalam jangka waktu yang singkat. Nah, kita tidak bisa mengambil banyak. Nah, kita tidak juga bisa menutupi
kesalahan-kesalahan ataupun faktor-faktor yang pertama dari 1 sampai 3 tadi. Jadi modal itu juga mempengaruhi faktor-faktor penyebab sebab-sebab warung kita itu lambat berkembang ya teman-teman. Baik, yang keberapa ini? Kelima adalah tidak maunya belajar. Jadi bukan berarti kita buka usaha sembako, warung sembako itu buka, jual, tutup, buka, jalan-jalan aja ya. Tidak, kita tidak boleh begitu teman-teman. Kita tidak boleh puas diri. Ya, usaha tetap usaha, tapi belajar itu harus, karena belajar itu tidak ada putusnya, tidak ada matinya. Bahkan kita sampai mati pun harus belajar. Nah, begitupun juga di dalam usaha sembako. Kita rangkul teman-teman memang yang udah lama dari kita, senior-senior kita itu kan, warung-warung lama, warung-warung legend itu. Nah, kita tanya, jangan dimusuhi, jangan disaingi, karena mereka itu yang sudah berpengalaman lebih dari kita. Kita ambil ilmunya. Nah, contoh lagi, belajar itu banyak. Bukan hanya belajar dengan sesama teman warung di sekitaran kita, bukan. Belajar di YouTube juga bisa kan, era zaman sekarang ini. Ya, dengan saya membuat channel ini, saya juga belajar, ini intinya, belajar dan membagikan pengalaman, sharing lah intinya ya teman-teman. Baik, yang terakhir adalah kalau kelima 1 sampai 5 tadi, hutang dan piutang yang macet. Yang kedua tadi salah tempat ambil barang. Yang ketiga harga yang mahal. Yang keempat tadi modal yang minim. Yang kelima tidak mau belajar. Nah, dan yang keenam ini telah merangkum dari keseluruhannya, karena faktor utama yang keenam adalah kurangnya doa. Terkhusus buat kita yang kaum muslimin, memang doa adalah segala sesuatu yang harus kita panjatkan kepada yang memberi rezeki, Maha Pemberi rezeki. Jadi sebagus apapun usaha kita, segiat apapun kita, maju terus, katakanlah pantang mundur, tapi kalau tidak ada doa juga percuma. Kita juga tidak bisa mengembangkan usaha kita, karena ini sekedar ikhtiar, doa yang menentukan ya teman-teman. Baik, hanya itulah video dari saya. Jika ada manfaatnya silakan share ke teman-teman, jangan lupa ya, dan like juga ya, komen. Kalau ada kesalahan maklum, ini masih baru ya, berbicaranya aja terbata-bata, belum lancar itu kan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.